Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini saya akan memberikan materi tentang praktik komputer. Nah, praktik komputer ini menjadi salah satu mata kuliah baru ya bagi kita karena merupakan hasil evaluasi dari beberapa mitra terhadap pelaksanaan magang yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum pada saat itu, dan terdapat beberapa jumlahnya cukup banyak ya berarti itu mahasiswa yang ternyata belum familiar memanfaatkan komputer, apakah itu aplikasi di dalamnya atau bahkan cara mengetiknya. Nah, itu menjadi penting juga karena teman-teman semuanya nantikan kalau menyusun tugas akhir itu kan kalian menyusun sebuah skripsi ya. Tugas akhir kalian berupa skripsi, kalian harus mengetik ya, membaca, mengetik yang menggunakan beberapa aplikasi, dan salah satunya adalah aplikasi yang akan saya sampaikan ke teman-teman, yakni Microsoft Word. Mungkin teman-teman sudah familiar ya, yang sudah punya komputer, sudah punya laptop, mungkin lebih familiar terhadap aplikasi ini. Jadi kita samakan dulu bahwasanya yang kita gunakan adalah aplikasi Microsoft Word, bukan aplikasi WPS, bukan aplikasi sejenisnya ya. Tolong dipastikan kembali. Nah, jadi kalau teman-teman nanti belum ada Microsoft Word, tolong di-download saja, diinstal. Silahkan cari ya, diutamakan sih cari adalah yang legal. Silahkan, banyak di marketplace bisa teman-teman cari. Oke, pertama kita mulai dari ini halaman kerjanya ya, kertas kerja kita untuk uh, kertas kerja awal dalam Microsoft Word. Di sini teman-teman bisa melihat adanya judul, title bar ya kita katakan ya. Title bar, di sini ada dokumen 1, ini bisa kita rubah sebenarnya. Kalau sudah kita simpan, filenya ini akan berubah menjadi nama yang kita ketikkan. Nah, di sini dari file, home, insert, sampailah menu-menu ini namanya menu bar ya. Jadi ini menu yang kita gunakan untuk melakukan editing, melakukan penambahan dalam kertas kerja yang kita miliki. Nah, umumnya kertas kerja yang kita punya itu, misal bawaan ya dari Microsoft Word, ini polos-polos saja, seperti yang teman-teman lihat. Ya. Nah, di sini mungkin yang pertama kita biasakan adalah kita harus cek dulu. Jadi teman-teman itu kan kadang komputernya punya settingan yang berbeda-beda, terutama settingan bagian sentimeter, satuan dari panjang penggaris yang kita gunakan. Ada yang sentimeter, ada yang milimeter, ada yang inci. Mungkin bisa terlihat apabila teman-teman buka menu layout. Nah, di sini ada satuannya nih, inci. Sentimeter kalau kelihatan. Atau kalau mau lihatnya di margin. Nah, di margin ini kan satuannya sentimeter ini. Tapi ada juga teman-teman komputernya yang secara default itu disimpan dengan satuan inci, atau bahkan ada beberapa komputer yang saya temukan menggunakan milimeter. Nah, sekarang kita upayakan untuk menyamakan ukurannya. Kita klik file ya, menu file, kita cari option. Setelah option kita pilih menu advance. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita cari show measurement in unit of. Nah, ini kita ganti. Ada inci, senti, mili, point, pks. Nah, kita pilih yang sentimeter. Karena umumnya dalam perintah penugasan itu, terutama di bagian margin, teman-teman akan biasa mengenal sentimeter. Kalau sudah, klik OK. Nah, setelah kita mengatur dari sentimeternya tadi ya, dari satuan panjangnya, kita biasakan kembali cek ukuran dari kertas. Ukuran dari kertas sama, masih dari menu layout ya, cek di menu bar kalian, ambil layout di sini, layout, lalu pilih size. Nah, ini cari ukuran kertasnya. Ini ada yang letter, tabloid, legal statement, eksekutif, A3, A4. Nah, umumnya biasa tugas itu ada di A4.
klik A4. Nah, terus selain dari satuannya, kemudian dari ukuran kertas, kita juga akan ditugaskan ya sebagai mahasiswa adalah mengatur dari margin. Margin itu simpelnya adalah batas kertas yang akan kita gunakan, batas kertas kerja. Batas kertas kerja itu ada 4 sisi, yaitu sisi kiri, ya, sisi kiri left, sisi kanan right, sisi atas top, dan sisi bawah bottom. Nah, umumnya dalam pengerjaan tugas itu sisi kiri itu biasanya lebih lebar, biasanya 4 cm. Sedangkan sisi yang lainnya bisa 3 cm semuanya. Ini tergantung dari perintah yang akan disampaikan kepada teman-teman. Misalnya dosen kalian bilang untuk marginnya 3 ya, berarti keliling 3 nih, saya ubah nih. Kiri 3, atas 3, kanan 3, bawah 3. Atau misalnya kiri 3, atas 3, bawah 4, kanan 3. Ini diklik aja. Nah, ini sudah jadi. Kemudian untuk memudahkan teman-teman, ini kan kertas kita polosan ya. Jadi kalau kalian lihat di bagian pojok kanan bawah di sini, kalian bisa untuk mengecilkan dan membesarkan kertas kerja kalian. Sekarang kita upayakan untuk menampilkan beberapa functionnya seperti function penggaris ya, rulernya di sini. Jadi ada di sebelah atas dan sebelah kiri. Kemudian ada juga grid liner atau garis kisi-kisi ya, kalau teman-teman menggunakan Office yang berbahasa Indonesia. Nah, ini tujuannya nih. Jadi kita bisa membayangkan bahwasanya kertas kerja kita itu adalah yang ada kotak-kotak ini. Nah, apabila nanti teman-teman cetak, itu kotak-kotaknya tidak akan ikut tercetak kok. Ini hanya bentuk garis ilustrasi yang tidak akan ikut tercetak dalam proses kerja kita. Jadi ini akan lebih memudahkan kita untuk mengetahui bahwasanya kertas kerja kita itu sudah sesuai atau belum. Jadi biar tidak mengira-ngira. Jadi sini kita bisa lihat nih, apakah sudah 4 cm atau belum nih? 1, 2, 3, 4, ini sudah 4 cm. Dari pojok kiri ke sini. Dari tepi kertas ke bagian yang batas awal kotak-kotak ini. Begitu juga bagian tingginya. Sudah 3 cm atau belum? Nah, ini lihat. 1, 2, 3. Sudah 3 cm dari bagian paling atas kertas sampai ke bagian kotak paling atas atau kotak kertas. Nah, ini untuk awal kita memulai kertas kerja. Jadi nanti teman-teman bisa melihat di sini ada macam-macam keterangan. Yang pertama tadi ya, ini ada menu barnya. Kemudian setiap menu bar ini memiliki function-function lainnya. Nah, ini kalau kalian ingin merubah tulisannya, style tulisan, Times New Roman dan seterusnya. Kalian ingin merubah size ukuran dari tulisan. Ini kalian misalnya ya contoh, kita blok saja. Di sini kan ukurannya 11. Nah, kalau teman-teman ingin melompat ke 14, 16, terusnya ini bisa nih. Tinggal pilih. Tapi kalau kalian ingin stepnya satu-satu untuk menambah ukurannya, ini bisa klik ini, dia akan bertambah dari 18 ke 20. Tetapi kalau mengecilkan, kita klik yang di sebelahnya. Kemudian kita bisa klik jenis fontnya seperti ini. Nah, ini dia salah satu contohnya. Terus tebal tipis bisa kalian pilih. Ada bold, itu untuk menebalkan, italic untuk posisi miring, dan U yang digaris bawahi atau underline itu supaya tulisan kita ada garis di bawah. Misalnya ini contoh yang kita boldkan. Ini yang kita tebalkan. Bold. Yang ini kita miringkan.
Klik, yang ini kita kasih garis bawah. Ada garis bawahnya di ujungnya, underline. Nah, ketiga contoh function ini bisa kita menggunakan shortcutnya. Kalau misalnya untuk menebalkan itu, kalian bisa pakai shortcut. Shortcutnya adalah Ctrl dan B. Ctrl plus B. Kalau italic itu adalah Ctrl I, ya. Sedangkan yang underline itu adalah Ctrl U. Jadi kalau ada tanda plus ini jangan kalian tekan plus juga ya di sini nih. Cukup kalian klik Ctrl B, Ctrl I, Ctrl U. Itu untuk contoh dari pemanfaatan function penebalan, miring, dan memberikan garis bawah. Ada juga yang seperti ini, misal kita strike through, kita memberikan dia garis. Tapi ini juga jarang sebenarnya kita pakai. Contoh, jika kita kasih dia garis, kita coret dia, atau kita menggunakan, kita membesarkan atau mengecilkan tulisan, seperti kalau kita menulis meter persegi, kan kita tulisnya meter persegi. Biasanya kita tulis adalah M2 ya. 2-nya itu posisinya kalau kita tulis manual adalah 2-nya di bagian atas ini. Nah, fungsi untuk merubahnya kita pilih yang X pangkat 2 yang 2-nya di atas. Dan maka akan berubah dia. Jadi seperti ini. Sedangkan kalau misalnya kita ingin membuat hal yang lainnya, yang terbalikannya ya, atau kita ingin mengembalikan ini, kita cukup klik kembali ya, tombol ini. Ini kan aktif nih, tandanya dia sudah dalam kotak aktif. Kalau kita mau menonaktifkan, klik kembali. Otomatis dia akan kembali ke ukuran semula. Terus kita ingin mengecilkan tulisan misalnya ya. Contoh buku. Nah, tulisan buku ini ingin kita kecilkan. Kita klik yang di bagian bawah ini. Ini biasanya kalau saya tidak keliru untuk persamaan biasa eksakta nih yang menggunakan tanda baca di bagian bawah ini. Ya, jadi beberapa, misal kita kayak menulis ini, apa ya, satuan air dalam unsur kimia kan H2O. Jadi kalau kita tulis secara ikuti tabel, kalau saya nggak salah juga ya, tabel periodiknya, maka 2-nya itu adalah di bagian bawah. Seperti ini. Jadi untuk mengecilkan dari tulisannya. Oke, lanjut dalam pembahasan kita. Yang berikutnya adalah, ini untuk membiasakan saja sebenarnya bagi teman-teman semuanya, karena beberapa mahasiswa yang saya lihat, ketika kalian ingin membuat, ingin apa, pindah, bukan membuat ya, ingin membuat halaman baru yang masih dalam satu file. Ini kan kertas kerja kita baru satu ya. Ini kertas kerja pertama, ini page 1 dari kedua. Ini ya. Nah, ini contoh yang kurang tepat nih yang saya sampaikan ke teman-teman. Jadi ada beberapa mahasiswa, ini saya hilangkan dulu ya bagian grid line-nya, biar kalian tidak pusing melihatnya. Ada beberapa mahasiswa yang ingin melakukan, atau ketika diperintahkan buat halaman kedua, yang mereka lakukan adalah enter, dan terus di enter sampai dia pindah menjadi 2 halaman seperti ini. Jadi 2 page. Ya. Jadi di sini keterangan tuh page 1 dari 2, dan sekarang page 2 dari 2. Nah, biasanya di enter seperti itu. Gimana cara kita ingin mengeceknya apakah itu ada enternya atau tidak? Kembali ke menu lagi ya, ke menu barnya tadi ya. Kalian cari menu yang icon
seperti ini. Ini menu paragraf, icon paragraf. Nah, ini akan ketahuan nih. Ada banyak perintah enter, ya, pindah ke baris baru untuk membuatnya. Nah, ini satu lagi saya contohkan. Kalau misalnya kita buat langsung bikin page baru. Bikin page barunya itu saya tidak menggunakan enter ya, seperti ini, karena nampak bentuk icon-icon seperti ini. Yang awalnya di sini, kemudian saya buat di sini. Nah, caranya ketika kita di sini, ya, kita cukup klik Ctrl dan Enter. Ya. Klik Ctrl dan Enter. Tahan Ctrl, klik Enter. Oke. Maka akan tampil halaman seperti yang ada di layar teman-teman semuanya. Nah, saya rasa untuk pemanfaatan secara dasar-dasar penggunaan Microsoft Word tidak terlalu sulit buat teman-teman. Jadi saya gabungkan saja beberapa materi supaya teman-teman juga bisa langsung memanfaatkannya. Kemudian apalagi sih yang bisa kita gunakan? Ini saya hapus semuanya ya. Umumnya yang kalian lakukan adalah ketika membuat sebuah tugas itu, atau dalam sebuah tugas yang baik, itu ada yang namanya penomoran halaman. Ya, pemberian penomoran halaman. Jadi kalian bisa masuk ke menu insert, kalian cari menu page number. Di situ ada beberapa pilihan. Ada top of page. Nah, kemudian dia akan memberikan simulasi posisinya. Kemudian ada bottom of page. Ada di sini. Kemudian ada page of margin, current position, dan sebagainya. Nah, umumnya yang digunakan itu ada dua ini nih. Umumnya ada yang top page atau bottom of page. Ya, ini tergantung juga ya apa perintah dari tugas yang dosen yang kalian ikuti tugasnya di tengah, atas, atau bawah. Ini contoh saya berikan yang di bagian pojok kanan bawah. Oke, ini akan muncul nih numberingnya nih. Nah, sama seperti tadi di bagian isi, kita bisa edit. Kita bisa lakukan edit tulisan untuk page numbernya. Caranya kita arahkan kursor kita klik dua kali sampai nanti ada tools seperti ini, ya, toolbar seperti ini, kalian pilih mau stylenya apa, Times New Roman misalnya, kemudian ukurannya berapa, ya, 8, 10, saya coba 10 saja ya. Kemudian apakah ini harus kita scroll seperti ini, atau kita ada cara lain ya, sama kayak tadi ada tombol A untuk menambahkan ya, itu ada increase font size ya, increase, kemudian ada decrease. Atau kalian juga bisa langsung ketik nih di sini nih. Langsung tuliskan saja angka yang ingin kalian ubah jadi size berapa, 10, 11, 12, ini saya ubah jadi 14. Maka angka 1 di sini akan berubah menjadi ukuran yang lebih besar. Kemudian kita cek apakah dia sudah otomatis keluar. Ulangi langkah untuk membuat halaman baru. Oke, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Nanti bisa kita lihat. 1, 2, 3. Nah, ini bisa kalian lakukan untuk membuat atau membiasakan kertas kerja teman-teman semuanya lengkap. Dan tidak hanya isinya, tapi juga ada page number-nya. Nah, sambil kita membahas tentang page number, jadi di sini dalam sebuah kertas kerja itu ada dibagi menjadi tiga bagian ya. Bagian header, itu bagian paling atas kertasnya. Kemudian bagian isinya di sini. Bagian header itu bagian atas nih.
Ini biasanya kalau kita bikin surat untuk meletakkan kop suratnya di sini, headernya. Kemudian ada bagian isinya, ya, bagian tubuh kertasnya ini, dan juga bagian kaki, footernya, bagian paling bawah. Oleh karena itu, misal nanti teman-teman disuruh bikin tugas, oke, kalian tugasnya buat catatan kaki ya nanti ya. Tugas-tugas itu dilengkapi dengan referensi, referensinya jadi catatan kaki. Nah, oleh sebab ini ada kan catatan kaki di sini nih. Ada tulisan-tulisan sini sumber-sumber yang kalian gunakan. Oke, mungkin untuk pembahasan pertemuan pertama kita, saya rasa cukup. Next kita akan membahas lagi cara penggunaan beberapa function yang ada dalam Microsoft Word. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.